Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Universitas Hamzah Wadi, program studi PGSD, kelas 3D, akan menjelaskan tentang materi sistem organisasi kehidupan. Materi sistem organisasi kehidupan menguraikan tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup dari tingkatan terkecil sampai tingkatan terbesar, yang terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ayu Andita sebagai pemateri pertama. Yang pertama, sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel disebut makhluk hidup uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel dinamakan makhluk hidup multiseluler. Contoh dari makhluk hidup uniseluler adalah bakteri, amoeba, dan protozoa. Sedangkan contoh makhluk hidup multiseluler adalah kita, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, maka sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel pada hewan bersel satu. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti, contohnya yaitu pada makhluk tingkat tinggi. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 atau abad ke-19. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan sitoplasma. Yang pertama, membran sel. Selaput sel atau membran sel merupakan bagian pembungkus sel paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel dan melindungi seluruh isi sel atau protoplasma. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Inti sel adalah organel yang hanya ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi utama inti sel adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gen. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan pengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat banyak organel sel, di antaranya ribosom, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan vakuola. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Kak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazril Yunus akan menjelaskan tentang jaringan. Pengertian jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. A. Jaringan pada hewan. Pada hewan vertebrata terdapat 4 macam jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan penyongkong, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Jaringan epitel berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan ini terdiri atas sel-sel berbentuk lembaran-lembaran yang menutupi permukaan luar tubuh. Jaringan penyongkong pada hewan antara lain jaringan tulang rekas, jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan darah, dan jaringan lemak. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot. Setiap sel otot terbentuk oleh serabut halus yang dinamakan myofibril. Jaringan otot dibedakan menjadi otot lutrik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron sebagai penghantar impuls atau rangsangan dari reseptor penerimaan rangsangan ke otak. B. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan epidermis. Jaringan
meristem, jaringan meringkim, jaringan penyongkong, dan jaringan pengangkut. Pengertian jaringan epidermis adalah jaringan paling luar pada tumbuhan, berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Jaringan parenkim tersebar hampir di seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penguat adalah menopang berdirinya tumbuhan. Ada dua jaringan penyongkong tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut terdiri atas jaringan phloem dan jaringan xilem. Jaringan phloem pembuluh tapis, berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Di sini saya Aulia Dwi Hasani akan menjelaskan materi ketiga, yaitu organ. Di mana organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang melaksanakan suatu tugas tertentu. Derajat dari organisme ditentukan dari makin beragamnya organ yang dimiliki. Berdasarkan letaknya, organ dikelompokkan menjadi dua, yaitu organ dalam seperti jantung, hati, lambung, ginjal, dan lain-lain. Dan organ luar seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Rubatul Hazmi sebagai pemateri keempat. Sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang kompleks. Dalam bekerja sama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bergantung dan saling memengaruhi satu sama lain. Nah, yang terakhir teman-teman ada sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ-organ yang menjalankan fungsi tertentu dan membentuk suatu sistem. Misalnya, sistem pencernaan dibentuk oleh organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, teman-teman, sistem organ dibagi lagi nih. Yang pertama, sistem organ pada tubuh hewan vertebrata dan manusia. Contoh sistem organ pada hewan vertebrata dan manusia antara lain sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem saraf, sistem pengeluaran, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem hormon, sistem rangka, dan sistem otot. Yang kedua, sistem organ pada tumbuhan. Contoh sistem organ pada tumbuhan antara lain sistem transportasi, sistem pernapasan, sistem transpirasi, dan sistem gerak. Untuk sistem transportasi pada tumbuhan meliputi organ daun, batang, dan akar. Sistem pernapasan tumbuhan mencakup organ daun, batang, dan akar. Sedangkan sistem transpirasi tumbuhan pada organ daun melalui stomata, sedangkan sistem gerak pada tumbuhan melibatkan akar, daun, dan batang. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan singkat tentang materi sistem organisasi kehidupan. Semoga video ini dapat membantu kamu di dalam belajar ya. Terima kasih udah nonton videonya.